Shalom sahabat lensa kita, berjumpa lagi dengan saya Eca di episode kali ini. Di episode spesial kali ini tema kita adalah tentang Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, hari ini biasanya diperingati setiap tanggal 29 Mei setiap tahunnya. Dan hari ini diperingati sejak Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal yang sama, 29 Mei 1945. Dan pada waktu itu kebetulan Dr. Rajiman ini adalah anggota tertua yang memiliki pemikiran cemerlang pada sidang itu. Nah, sehingga pada tahun 1996 tanggal ini dicetuskan sebagai Hari Lanjut Usia Nasional sebagai penghormatan atas jasa, pemikiran, dan juga kebijakan dari Dr. Rajiman. Di episode kali ini kita juga kehadiran salah seorang jemaat lansia di YKMI Solo yang mungkin kita penasaran ya dengan pemikirannya, terutama di zaman sekarang. Mari kita sambut, ini dia Ibu Yohana. Selamat datang Bu Yo. Terima kasih untuk tim Forecast yang telah mengundang saya. Iya, kami juga terima kasih Bu. Sehat-sehat Bu Yo. Sehat. Puji Tuhan. Tema di Hari Lanjut Usia Nasional di tahun ini adalah lanjut usia bahagia bersama keluarga. Jadi di mana orang tua, terutama ya di dalam keluarga ini, mereka dijadikan panutan bagi generasi penerusnya. Nah, kebetulan Bu Yo ini ada berapa anak Bu? 4 anak, ada berapa cucu? 5. Ada 5 cucu. Nah, tema ini mungkin dirasa benar-benar cocok ya Bu untuk usia senja seperti Bu Yo, di mana kebahagiaan yang mungkin paling utama di dalam kehidupan para lansia itu adalah kebahagiaan dalam keluarga ya Bu. Terutama setelah hadirnya para cucu-cucu atau mungkin bagi sahabat lensa kita yang lain kan sudah ada yang punya cicit ya Bu ya. Itu mungkin kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Nah, kebetulan Bu, saya tuh baru dengar ada hari spesial untuk lansia di Indonesia gitu. Bu Yo sebelumnya sudah pernah dengar belum? Sudah. Oh, sudah pernah? Sudah. Itu gimana Bu? Bisa tahu? Ya, karena dari Badan Antar Gereja sendiri yang di Solo ini, Komisi Wanitanya kan sering mengadakan acara untuk lansia pada bulan Mei ya, untuk menyambut Hari Lanjut Usia ini. Okay. Berarti sebelumnya udah tahu ya Bu ya? Sudah. Karena sering terlibat juga di acara. Ya. Bagi Bu Yo, Hari Lanjut Usia Nasional itu maknanya seperti apa Bu? Ya, kalau menurut saya makna dari Hari Lanjut Usia adalah untuk menunjukkan peran dan eksistensi para lansia di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, bahwa mereka bukanlah orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang terlantar, atau orang-orang yang tidak berguna, melainkan bahwa mereka adalah orang-orang yang masih memiliki potensi dan tetap bersemangat untuk membangun diri sehingga dapat menjadi berkat dan memberi manfaat kepada sesama. Berarti lansia ini istilahnya berarti tetap diberdayakan untuk melakukan segala kegiatan di masyarakat juga ya Bu? Ya. Kalau di gereja Bu, ada kebetulan di sini ada komisi senior ya Bu? Ya. Itu bagaimana misalnya perannya tentang komisi senior? Ya, kami berusaha untuk membangkitkan senior-senior ini supaya mau berkarya di dalam kehidupan masa tua mereka. Jadi tidak hanya sekedar ngomong cucu dan juga mungkin hanya bersantai di rumah dan sebagainya ya, yang merupakan mungkin pekerjaan yang sering dilakukan di masa tua. Tetapi kami ingin supaya mereka itu bangkit dan lebih lagi bisa mengenal Tuhan lebih dalam, bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang keselamatan itu gitu. Menurut Bu Yo, peran penting para lanjut usia di Indonesia itu contohnya seperti apa? Ya, tadi seperti yang Eza sudah sebutkan ya, peran pentingnya itu justru menjadi panutan, menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya ya, sebagai orang-orang yang dituakan ya,
sudah selayaknya mereka memberi contoh, memberi teladan kepada angkatan yang ada di bawahnya, ya, sehingga angkatan ini bangkit dan bergerak maju bersama-sama dengan mereka para lansia untuk berjuang membangun negara ini di segala bidang, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, agama, hukum dan lain sebagainya. Dan di negara kita ini masih banyak di antara para lansia yang bisa menjadi teladan bagi kita. Ya. Contohnya kita lihat di sinode kita GKMI saja. Di sana ada Bapak Yesaya Abdi yang dahulu menjadi ketua PIPK. Meskipun sekarang sudah tidak menjadi ketua, tetapi ternyata beliau masih aktif berkarya ya di dalam misi dengan berbagai kegiatan doa. Lalu juga Bapak Yanta Karya yang sekalipun sudah emeritus tetapi tetap bersedia menjadi caretaker gembala di GKMI Siloam Salatiga. Nah, keduanya itu bukan orang-orang yang suka diam di rumah ya, hanya santai-santai menikmati hari tua, tetapi mereka pergi ya, bahkan pergi keluar kota, keluar pulau atau ke tempat-tempat lain dengan semangat untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Itu aja. Jadi usia tidak menghalang semangat mereka untuk tetap melayani gitu ya. Ya. Oke Bu ya, kita mau melihat tentang ayat yang menjadi dasar pada episode kali ini ya Bu, yaitu diambil dari Yesaya 46 ayat 4. Saya bacakan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, melalui satu ayat ini ya Bu, kita dapat melihat tuh bahwa Yesus itu adalah seorang penolong yang setia, terutama kepada para lansia. Bahkan Yesus itu janji untuk selalu menyertai sampai rambut itu menjadi putih. Nah, tanggapan hati Ibu Yohana tentang ayat ini tadi tuh seperti apa Bu? Ya, hanya bersyukur dan bersyukur. Mengapa? Sebab sesungguhnya kita ini adalah orang-orang berdosa. Walaupun kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh darah Yesus, tetapi karena kita ini terdiri dari darah dan daging dan masih hidup di dunia, kita seringkali mundur dan goyang imannya. Kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kita beruntung karena kita mempunyai Yesus yang setia. Bahkan di dalam ayat tadi sudah dikatakan bahwa Yesus mau menggendong kita. Dia mau menanggung kita. Dia mau memikul kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima hal itu. Dan bahkan Yesus selalu siap sedia menolong kita di dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, di dalam kehidupan saya sendiri, kalau saya merenungkan karya kebaikan Yesus, itu benar-benar membuat saya sangat terharu dan terpesona. Ketika saya sedang terpuruk, suami meninggal dan mata menjadi buta, Tuhan memberikan sebuah nyanyian baru di dalam mulut saya. Begini. Di padang yang berumput hijau, Kau baringkan diriku, Yesus. Kau sediakan segala sesuatu dengan kasih setiamu. Tuhanku, ajaib perbuatanmu, Kau peliharaku di hadiratmu. Betapa senang berjalan di sisimu, dalam terang firman-Mu. Meski hidupku di lembah gelap, dan kawanku pun tiada juga, namun tangan kasih-Mu Yesus akan selalu menuntunku. Ya,
Dia bukan hanya menghibur hati saya yang sedang sedih, tetapi dia juga mengajar saya, dia juga menegur saya, dia juga memberikan hikmat sehingga saya dapat bangkit, sehingga saya dapat menerima diri saya sebagaimana adanya dan tetap hidup bersukacita di dalam Dia. Apakah janji Yesus dalam ayat ini juga memberikan motivasi dan semangat buat para lansia nih, terutama dalam diri Bu Yohana untuk tetap semangat dan juga mengabarkan Injil di kehidupan sehari-hari, Bu? Ya, bagi para lansia yang mau loh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, sudah pasti ayat-ayat ini akan memberi motivasi yang kuat bagi mereka bagaimana mereka dapat membalas cinta kasih Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Dan kalau mereka sudah melakukan hal itu, membalas cinta kasih Yesus, mereka tentu akan menyaksikan dan memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang yang mendengarnya itu nanti juga akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi melalui kesaksian hidup ya, Bu? Ya. Lalu Bu, bagaimana kira-kira cara yang tepat untuk mengabarkan Injil sebagai murid Kristus sekaligus sebagai warga negara Indonesia? Ya, kita memberitakan Injil itu bukan hanya dengan berkhotbah atau membaca ayat-ayat firman Tuhan, tetapi justru yang terpenting dari sikap hidup kita sehari-hari, di mana orang bisa melihat bahwa kehidupan Kristus itu ada di dalam diri kita, ya. Jadi bukan sekedar kita itu hanya omong di mulut. Ceritanya seperti omong di mulut saja, tetapi tidak bisa ngelakoni. Kalau orang Jawa bilang dengan parian itu gajah dibelangkoni, ya. Pinter kojah ning ora iso nglakoni. Ya, jangan kita seperti itu. Justru kalau kita mau bersaksi kepada orang bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang-orang lain, kita harus menunjukkan sikap hidup kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Bagaimana pengikut Kristus yang sejati itu? Tentu saja kita harus belajar dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan yang harus kita lakukan dan apa yang tidak. Nah, kalau kita mau mentaati firman Tuhan itu, kita baru benar-benar bisa memberitakan Injil itu dengan benar. Nah, dan sebagai pengikut Kristus kita harus selalu ingat bahwa sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus sudah memberikan amanat agung pada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki kerinduan yang besar supaya negeri kita ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu, mari kita memberitakan Injil bersama-sama, ya. Kita bekerja sama, membentuk networking supaya semua pekerjaan dan pelayanan itu dapat disatukan dalam langkah yang sama. Karena kalau kita sering melihat di gereja-gereja, ya, banyak dari bagian-bagian gereja itu justru berdiri sendiri-sendiri, tidak saling menopang. Nah, itu yang merupakan kelemahan di gereja kalau menurut saya. Berarti karena balik ke tadi ya Bu, ya, karena generasi-generasi di bawah Buyo ini menganggap generasinya Buyo dan orang-orang lansia lain adalah panutan, ya Bu. Jadi sebagai seorang panutan pun tetap harus memberikan panutan atau gambaran yang terbaik juga, ya Bu, ya. Jadi istilahnya mengajarkan para generasi selanjutnya ini loh hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itu seperti ini dengan cara berkelakuan di keseharian. Dan juga terutama Bu, orang-orang tua itu sukanya kan bercerita, ya Bu. Dan kita termasuk saya sebagai generasi di bawahnya itu harus bisa dan harus mau mendengarkan, Bu. Dan terutama karena mereka suka bercerita, dan saya yakin Bu Yohana juga suka bercerita, ya, menceritakan tentang misalnya dulu pengalaman kehidupannya tuh lika-likunya seperti ini. Itu kan bisa menjadi pedoman juga, contoh bagi generasi selanjutnya. Dan generasi selanjutnya itu harus mendengarkan, itu kuncinya, ya, mendengarkan. Terus jadi bukan meniru, istilahnya melanjutkan. Iya, melanjutkan, mencontoh itu dengan cara, salah satu caranya itu adalah dengan mendengarkan. Oh,
ternyata dulu seperti ini, dan kayak kita harus bersyukur tentang kondisi sekarang misalnya seperti itu, dan juga mengambil yang baiknya, hikmahnya istilahnya gitu ya. Dan terutama juga untuk dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai murid-murid Kristus. Oke, sahabat lensa kita, tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Yohana. Sebagai pengikut Kristus, kewajiban kita itu adalah melakukan semua perintah Tuhan. Nah, itu adalah intinya. Meskipun rambut kita sudah warnanya putih, usia kita sudah lanjut, tapi kita harus tetap terus mengikuti perintah Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Yohana yang sudah bersedia hadir, Bu, di episode kali ini. Bagaimana Bu Yo perasaannya, Bu? Senang juga. Kami juga senang, Bu. Terima kasih juga kepada sahabat lensa kita yang sudah setia menonton dan juga mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap patuhi terus protokol kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak. Apalagi Bu Yo? Mengurangi mobilisasi, menjauhi kerumunan. Ya, setuju. Nah, tetap ikuti terus podcast lensa kita yang akan tayang setiap minggunya. Terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.